Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Rati dan selamat malam teman-teman. Saya Daniel Berdistira, NIM D112020031169. Di sini saya ingin mengerjakan UAS GeoGIS. Pertama-tama yang akan saya lakukan yaitu saya akan mendownload data yang telah disediakan di Gulino. Setelah itu, data yang telah saya download saya masukkan ke dalam GeoGIS. Nah, setelah saya masukkan data ke dalam GeoGIS, tekan open atribut tabel. Nah, setelah keluar menu bar seperti ini, klik add field yang ada di atas ini. Pertamanya klik icon pensil dulu ya guys. Terus setelah itu add new field yang ada di atas ini yang berwarna kuning. Setelah itu masukkan name dengan nama jumlah penduduk. Jika tidak cukup bisa disingkat aja jumlah penduduk. Setelah itu tekan OK. Nah, setelah itu kita masukkan juga add new file lagi untuk luas wilayah. Nah, setelah itu kan ini sudah dimasukkan add field. Setelah itu kita membuka situs BPS Kota Semarang untuk mencari jumlah penduduk dan luas wilayah Kecamatan Banyumanik yang ada di BPS Kota Semarang. Karena saya sudah mencari datanya, saya tinggal memasukkan data tersebut ke dalam tabel ini. Oh iya, ini jangan lupa dihapus ya guys, diganti nama kelurahan saja agar tidak bingungkan. Setelah itu kita masukkan data jumlah penduduk yang ada di BPS Kota Semarang. Untuk Gedawang jumlah penduduknya 10.145. Untuk Ngesrep ada 14.461. Terus Padang Sari ada 12.468. Setelah itu Pedalangan ada 11.949. Terus Pudak Payung ada 23.837.
Setelah itu Serondol Kulon ada 13.322. Terus setelah itu ada Serondol Wetan 21.247. Setelah itu Sumur Broto ada 9.529. Setelah itu ada Tinjomoyo ada 9.730. Setelah itu ada Banyumanik sendiri itu ada sekitar 11.997. Terus ini yang terakhir Jabungan ada 4.200. Nah, setelah terisi semua, lanjutkan untuk mengisi tabel luas wilayah Kecamatan Banyumanik. Untuk Gedawang luas wilayahnya 6.020 meter persegi. Salah guys, bentar, maaf. Untuk Serondol Kulon luas wilayahnya ada 1,85 km persegi atau sekitar 185. Terus Sumur Broto ada 1,67 km persegi. Terus Banyumanik ada terus Gedawang 2,80. Terus Jabungan 3,44. Terus Ngesrep ada 3,53. Pedalangan ada 2,42. Padang Sari ada 1,25. Pudak Payung ada 6,25. Serondol Wetan ada 1,85. Tinjomoyo ada 100. Tinjomoyo 2,59. Nah, setelah data sudah terisi semua, langkah selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu menginput kasus DPT yang ada di Kecamatan Banyumanik. Untuk menginput kasus DPT yaitu pada icon ini klik open field calculator. Setelah itu centang create virtual field. Lalu pada output file name diganti kepadatan hunian. Setelah itu pada menu search di bawah ini diisi jumlah penduduk. Lalu diklik tambah
lalu diisi lagi luas wilayah. Setelah itu tekan OK. Lalu pada menu kepadatan ini akan ditambahkan secara otomatis. Setelah itu kita klik save. Setelah itu kita kembali ke menu QGIS yang pertama tadi. Maaf teman-teman, ini ada kesalahan untuk jumlah kasus DBD-nya kita belum tambahkan, jadi kita tambahkan terlebih dahulu ya guys ya. Kita edit di file, new file lagi, kita ganti Asus DBD. Setelah itu kita OK. Setelah itu kita isi kasus DBD yang ada di Kecamatan Banyumane sesuai dengan data yang ada di Kulino. Setelah itu tinggal diisi untuk Padang Sari 1, untuk Sumur Broto ada 0 kasus DBD, Banyumane ada 4 kasus DBD, Serondol Kulon ada 4 kasus DBD, terus Serondol Wetan ada 2 kasus DBD, Pedalangan ada 3 kasus DBD, Ngesrep ada 11 kasus DBD, Tinjomoyo ada 4 kasus DBD, Gedawang ada 5 kasus DBD, Jabungan ada 0 kasus DBD, Pudak Payung ada 30. Nah, setelah kita isi semua data kasus DBD, kita save, lalu kita kembali ke mode QGIS tadi. Nah, setelah ini langkah yang kita lakukan yaitu akan menduplikat peta Kecamatan Banyumane. Caranya itu klik kanan pada peta Kecamatan Banyumane, setelah itu diduplikat. Setelah itu kita ganti nama, rename. Kita ganti menjadi kepadatan hunian. Setelah itu kita duplikat lagi peta kecamatan ini. Setelah itu kita ganti menjadi kasus DBD. Setelah itu kita klik kanan pada menu kepadatan hunian, terus kita klik properties. Setelah itu pada single tabel kita ganti kategori Z, terus pada value kita ganti menjadi kepadatan hunian. Setelah itu color remnya kita ganti menjadi red. Terus setelah itu kita classify, terus kita apply, terus kita OK.
Setelah itu kita klik kanan lagi untuk mengganti label. Pada label, no label diganti menjadi single label. Setelah itu pada value-nya diganti kepadatan union. Setelah itu pada placement, around centroid-nya diganti menjadi horizontal. Setelah itu kita tekan apply, lalu kita tekan OK. Setelah itu kita ulangi juga pada kasus DPT. Kita klik properties, setelah itu kita label diganti single, setelah itu placementnya diganti horizontal, setelah itu kita apply, habis itu OK. Untuk warnanya juga diganti properties, lalu pakai simbologi ganti category sheets, terus front colornya diganti red, bebas sesuai selera, bisa diganti apa saja, terus classify, terus kita apply, terus kita OK. Jangan lupa untuk merubah pada peta kecamatan Banyumanik. Kita value-nya kita ganti menjadi name, terus diklasifikasikan, terus di apply, terus di OK. Nah, setelah itu akan keluar gambar seperti ini. Ini bebas mau dicentang semua atau tidak. Setelah itu klik kanan pada kasus DPT, pada label kita ganti names menjadi kasus DPT. Setelah itu placementnya sudah diganti, sudah benar, terus kita ketik apply, terus kita pencet OK. Terus peta kecamatan Banyumanik kita klik kanan, pada label kita ganti single label, terus pada placement kita ganti horizontal, terus kita tekan OK. Nah, lalu akan keluar seperti ini. Jika kita ingin memunculkan jumlah penduduk, tinggal kita tekan ini. Jika ingin memunculkan kasus DPT, tinggal kita pencet ini. Setelah itu untuk memunculkan kasus DPT tertinggi, kita ganti kasus DPT tertinggi dengan warna gelap. Caranya klik kanan pada layer, tepatnya pada peta kecamatan, terus kita pilih property, terus pada layer rendering
kita bikin opacity-nya 0%. Setelah itu kita tekan apply, lalu kita oke. Begitu pula pada kepadatan hunian. Kita klik properties, setelah itu pada layer rendering kita ganti opacity-nya menjadi 0%. Setelah itu kita apply, lalu kita oke. Nah, ini sudah muncul kasus DPT yang tertinggi, warnanya akan cenderung lebih gelap daripada kasus yang lebih sedikit kasus DPT-nya. Setelah ini udah jadi, setelah ini kita akan melakukan komposer. Caranya pada menu project, kita klik print layout, lalu kita beri nama UAS Gigis. Setelah itu kita tekan OK. Nah, ini menu keluar menu seperti ini. Setelah itu kita ingin memunculkan peta kita yang tadi ke dalam sini. Caranya pada menu sebelah sini kita pilih add maps. Setelah itu kita tarik dari pojok ke pojok. Setelah itu tinggal dilepas. Nah, muncul data seperti ini. Setelah ini data sudah jadi, tinggal kita menambahkan apa yang kita inginkan. Kita ingin menambahkan scale bar. Caranya seperti ini. Terus kemudian kita ingin menambahkan Edge Legend di sebelah kanan sini. Kita tambahkan arah mata angin di sebelah sini. Setelah itu kita tambahkan teks, bisa di menu sebelah sini, add stable. Kita tambahkan teks di atas ini. Kita ganti menjadi peta kasus DPT Kota Semarang, Kecamatan Banyumanik. Setelah itu kita pilih font dan ukurannya di sebelah sini.
Setelah itu kita tambahkan teks lagi pada add label. Kita taruh di pojok bawah seperti ini. Setelah itu sudah selesai untuk tahapan-tahapannya. Jika kalian ingin menambahkan gambar, tinggal ditambahkan pada add fitur ini, kreatif kalian ya. Terus setelah itu kita save pada menu layout, terus kita export image, kita save ke dalam PNG. Kalau nggak JPG kita ganti menjadi UAS SIG. Itu kita save. Sudah selesai. Terima kasih atas waktunya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih.